Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Rizky Amalia Lubis, jurusan Pendidikan Sejarah semester 5. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama regional di kawasan Australia dan Oseania. A. South Pacific Commission atau disingkat dengan SPC. SPC merupakan sebuah organisasi antar pemerintah regional yang keanggotaannya meliputi negara dan teritori. Kerjasama regionalnya yaitu membangun kemampuan teknis, profesional, ilmiah, penelitian, perencanaan, dan manajemen orang kepulauan Pasifik dan menyediakan informasi dan saran untuk membolehkan mereka membuat keputusan mengenai pembangunan pada masa depan di kawasan Australia dan Oseania. B. South Pacific Forum atau disingkat dengan SPF. SPF adalah satu-satunya organisasi regional di antara negara-negara merdeka di kawasan tersebut yang paling berperan dunia internasional saat ini. SPF merupakan forum pertemuan di antara para pemimpin negara merdeka di kawasan tersebut. Kepentingan-kepentingan serta aspirasi-aspirasi yang tumbuh di negara-negara Pasifik Selatan menjadi sangat bermakna dan dapat diperjuangkan melalui organisasi ini. Perlu kita ketahui, ada banyak peranan SPF. Peranan utamanya SPF yaitu sebagai kekuatan politik dan ekonomi regional di kawasan Pasifik Selatan, serta perkembangan berbagai cabang organisasinya. Ekonomi program PIP dalam bidang ekonomi bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Australia dan Oseania. Adapun kerjasama South Pacific Forum yaitu untuk memberikan fasilitasi ekspor berkualitas tinggi, investasi dan promosi pariwisata untuk kawasan. Sebagai bagian dari PIP, Sekretariat Program fokus kepada pengembangan usaha ekspor dan promosi internasional untuk negara-negara anggota dan memberikan dukungan untuk eksportir di negara-negara Kepulauan Pasifik. Kerjasamanya yaitu melakukan hal ini dengan mengembangkan bisnis kapal ekspor, mempromosikan dan menghubungkan bisnis ready ekspor, menghubungkan eksportir dengan pembeli internasional, memfasilitasi pemasaran produk dan jasa pariwisata antar pulau Pasifik, memperkenalkan calon investor untuk pulau-pulau Pasifik, memberikan dukungan promosi, jaringan dan keahlian teknis, memfasilitasi pemahaman bersama antara pasar. C. APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, yaitu sebuah organisasi lintas negara yang dianggotai oleh negara-negara sebagian besar memiliki garis pantai di sekitar yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerjasama perdagangan dan ekonomi. Kerjasama regionalnya yaitu secara politik dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Secara ekonomi dan keuangan, yaitu mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional,
mendatangkan bantuan teknis, grant, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Secara sosial budaya, menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran, menciptakan stabilitas nasional, regional, dan internasional. Segi kemanusiaan, yaitu mengembangkan early warning system di wilayah rawan bencana, meningkatkan capacity building di bidang penanganan bencana, membantu proses rekonstruksi dan rehabilitas daerah bencana, mewujudkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. Masa depan ekonomi negara Australia itu, dengan sumber daya alam yang melimpah, Australia memiliki standar hidup yang tinggi. Australia telah melakukan investasi besar dan dalam infrastruktur sosial, termasuk pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan transportasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan lokomotif pertumbuhan dan inovasi ekonomi yang kuat bagi Australia. Australia menyambut baik investasi asing. Australia mengakui peran penting investasi asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri yang berdaya saing, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Australia adalah salah satu ekonomi yang paling berdaya tahan berpertumbuhan tinggi di dunia. Australia memiliki sektor pemerintah yang efisien, pasar buruh yang luas, dan sektor bisnis yang berdaya saing tinggi. Sekian dan terima kasih.